Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wiwit Aryani SHM Hum, selaku dosen mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Dan lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Melisa Retnoela Anggreni, NIM 2021-20086, kelas ilmu hukum B. Moto hidup saya adalah bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang ditulis oleh Fajar Winarni yang saya ambil dari Jurnal Mimbar Hukum UGM volume 32 02 tahun 2020 yang telah terakreditasi nomor 200 MKPT tahun 2020. Latar belakang sumber daya alam hayati Indonesia yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati, serta ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dijadikan sebagai salah satu model dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi saat ini, spesies-spesies tersebut banyak yang terancam punah. Rusaknya hutan menyebabkan satwa liar kehilangan sumber makanan, habitat tempat tinggal, dan ruang jelajah untuk berkembang biak. Penyebab utama dari beberapa penyebab berkurangnya dan punahnya spesies adalah aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan atau tidak ramah lingkungan. Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat. Konservasi tersebut dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melihat kecenderungan hukum yang ada, pertanggungjawaban pidana korporasi semakin banyak diakomodasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kesadaran pembentukan undang-undang akan berdampak besar terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Motif utama kejahatan ini adalah kepentingan ekonomi. Selain itu, dalam UU TPPU, sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan UU KH. Namun demikian, fokus sasaran dari UU TPPU berbeda dengan UU KH. UU TPPU lebih menyasar pada kepentingan ekonomi karena kejahatan terhadap satwa liar dinilai akan merugikan perekonomian global. Sementara itu, UU KH merupakan UU yang salah satu sasarannya mengatur perlindungan satwa liar. Dengan demikian, sangatlah relevan apabila UU KH mengatur secara spesifik pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan kejahatan satwa liar, karena kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan kepentingan konservasi lingkungan hidup. Kejahatan satwa liar merupakan salah satu kategori kejahatan lintas batas yang terorganisir. Kejahatan lintas batas atau lintas negara merupakan bentuk kejahatan menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Rumusan masalah. 1. Mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan satwa liar perlu diatur? 2. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi dikaitkan dengan kejahatan satwa liar? Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan satwa liar. Terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati khususnya satwa liar, UU KH memberikan perlindungan melalui pengawetan keanekaragaman jenisnya dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, ancaman pidananya lebih berat dibandingkan apabila kejahatan ini dilakukan oleh perorangan. Sebagian besar peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi pidananya diperberat sepertiga dari sanksi pidana jika kejahatan dilakukan oleh perorangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, maraknya kejahatan terhadap satwa liar
dikarenakan kegiatan tersebut bernilai ekonomis tinggi. Di samping tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran satwa di dalam ekosistem masih relatif rendah, di sisi lain peluang korporasi untuk melakukan kejahatan itu sangat besar. Namun, ancaman pidana yang diberikan oleh UU KH tidak sebanding dengan kerugian terhadap lingkungan hidup dari kejahatan ini. Terdapat beberapa tipologi ketertiban korporasi dalam kejahatan konservasi adalah sebagai berikut. 1. Pemilikan dan perdagangan satwa liar. 2. Perusakan kawasan konservasi. 3. Aktivitas di kawasan non-konservasi yang berdampak pada spesies yang dilindungi. Ketiga tipologi tersebut relevan dengan penelitian adalah tipe UU KH hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UU KH terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait kejahatan satwa liar harus segera diwujudkan. Pada peraturan jaksa nomor 028 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Berdasarkan peraturan jaksa tersebut, dituntut pidana diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, dan pengurus korporasi. Telah dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum konservasi belum banyak menjerat pelaku kejahatan satwa liar sebagai kejahatan yang terorganisasi, dan belum berhasil menjerat korporasi, khususnya yang konsensinya sebagai habitat satwa liar dilindungi. 2. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dikaitkan dengan kejahatan terhadap satwa liar. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat berbuat dan bertanggung jawab pidana. Pengakuan ini dimulai dari pengaturan dalam pasal 1 angka 32, sementara itu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 119 UU PPLH. Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki beberapa teori yang dikenal di beberapa negara, yaitu 1. Teori identifikasi di Inggris, teori agregasi di Amerika Serikat, 3. Teori budaya korporasi, 4. Vicarious liability, 5. Strict liability. Pasal 202 RUU KHE menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan atau pencabutan izin. Adapun ancaman pidana denda dalam RUU tersebut paling banyak adalah 10 miliar rupiah. Dengan tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU KH serta dihentikannya revisi UU KH dalam hal terjadi kejahatan terhadap satwa liar, peraturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, untuk ketentuan umum tentang korporasi diatur dalam buku 1 pasal 52 sampai dengan pasal 57 RUU KUHP. Tindak pidana korporasi menurut Pasal 53 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pada pasal 54 menentukan bahwa 1. Selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. 2. Pemberi perintah atau pemegang kendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika 1. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum, 2.
bersifat langsung, berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan korporasi, dan diterima sebagai kebijakan korporasi. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan satwa liar penting untuk diatur, karena korporasi mempunyai peranan penting terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, alih teknologi, dan sebagainya. Korporasi ingin memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin. Kejahatan ini di bidang satwa liar bernilai ekonomis tinggi. Kejahatan satwa liar banyak melibatkan korporasi sebagai wadah perbuatannya, sehingga korporasi merupakan salah satu pihak yang terkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekosistem. Pentingnya penguatan hukum dalam perlindungan satwa liar di Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan satwa liar. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam UU KH, namun dalam RUU KKHE, Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Diatur dalam pasal 200-202, solusi untuk menjerat pelaku kejahatan satwa liar oleh korporasi dengan menggunakan berbagai UU yang tujuannya untuk mengoptimalkan jangkauan hukum terhadap pelaku dengan menggunakan kombinasi berbagai regulasi. Saran, sudah saatnya pemerintah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan satwa liar. Karena agar kelestarian satwa tersebut tetap terjaga, pemerintah dan korporasi harus lebih memandang sumber daya alam sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keberadaan satwa dan masyarakat lokal di dalamnya agar tujuan konservasi satwa liar dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.